Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara kita yang hadir pada saat ini yang mau menjadi bijak dan penuh hikmat? Tentu kita semua akan berkata, walaupun dalam hati Bapak Ibu, bahwa kita ingin menjadi orang yang bijak dan berhikmat. Kitab Amsal yang menjadi bacaan renungan kita pada hari ini memberikan pengajaran tentang bagaimana orang bisa menjadi bijak dan berhikmat, yaitu diawali dengan sikap menghormati Tuhan dan menaati firman-Nya. Kadang frasa yang dipergunakan adalah cara hidup berhikmat. Supaya berhikmat adalah takut akan Tuhan. Hal itu terdapat dalam ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sikap takut akan Tuhan akan menghantar diri kita ataupun seseorang untuk bisa menerima pengajaran dan didikan yang berasal daripada Tuhan, sehingga dia memperoleh keberhasilan hidup. Keberhasilan hidup yang bukan dilihat secara material, tapi keberhasilan dalam hal berelasi, dalam hal menjadi garam dan terang bagi sesamanya. Berelasi yang baik dengan Tuhan menghadirkan terang Tuhan hidup dalam diri kita, sehingga kita boleh bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa memberikan teladan yang baik, dan kita bisa menjadi orang yang memberikan hal-hal baik bagi sesama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengamsal dalam bacaan kita saat ini disebutkan adalah Salomo anak Daud, Raja Israel. Ia seorang yang sangat muda saat memegang tahta kerajaan Israel, saat memerintah atas Israel. Bapak, Ibu, ingat doa Salomo di hadapan Tuhan ketika dia menerima tahta tersebut? Masih ingat Bapak, Ibu? Tahu doa Salomo? Coba kita membuka dari kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal 3. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop itu adalah doa Salomo memohon hikmat. Kita melihat di ayat 9 dan ayatnya sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu semua. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, itulah sepenggal
isi doa dan percakapan antara Salomo dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Salomo sebagai seorang anak raja, tentu dia sudah dididik di istana, diberikan berbagai macam pengetahuan, diberikan berbagai macam pengajaran, nasihat, dan wejangan. Tetapi bagi Salomo, agaknya semua itu tidak cukup, karena semua itu sifatnya teoritis. Sehingga Salomo di sini dia meminta kepada Tuhan hikmat, dan Tuhan meletakkannya di dalam hati Salomo. Karena itu kita mau mengatakan bahwa sumber hikmat dari Tuhan yang diletakkan di dalam hati kita. Nah, kita melihat di sini bagaimana di masa mudanya ketika dia menjadi seorang raja, seorang gembala atas umat Israel, dia meminta hikmat daripada Tuhan untuk bisa memberlakukan hukum-hukum dengan baik dan benar, untuk ia bisa menjadi teladan yang baik dan benar bagi umat Israel. Nah, khusus di sini ketika dia menuliskan Amsal-Amsalnya, walaupun keseluruhan kitab Amsal ini sampai dengan pasal 31 tidak ditulis semuanya oleh Salomo, ya. Ada beberapa pengamsal lainnya. Nah, Salomo di sini ditempatkan di pasal 1, di mana sebagai penulis Amsal 1 ini dia memberikan tujuan mengapa orang perlu mendapat didikan dan mengapa orang harus hidup bijaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Salomo menyatakan bahwa tujuan dari Amsal ini yaitu untuk mengetahui ya secara logika dan juga dalam hati secara pengertiannya, ya, mengetahui hikmat dan didikan untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Jadi artinya orang yang berhikmat bukan saja orang yang belajar secara otodidak, belajar sendiri, tapi adalah orang yang mau menerima masukan, orang yang mau menerima usulan, mungkin kritik yang membangun juga, supaya menjadikan dirinya pandai dalam mengambil sebuah keputusan yang strategis. Lalu dikatakan tujuan Amsal ini adalah untuk mengetahui kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, porosnya di mana? Pokoknya di mana kebenaran, keadilan, dan kejujuran? Apakah menurut ukuran manusia? Menurut ukuran dunia? Tentu tidak. Amsal ini dimasukkan sebagai salah satu tulisan suci bagi kita orang Kristen dan sebelumnya bagi orang beragama Yahudi. Karena kita melihat bahwa Amsal ini, tulisan suci ini berporos semuanya kepada Tuhan. Tuhan sebagai sumber hikmat. Jadi untuk mengetahui kebenaran, keadilan, dan kejujuran menurut ukuran Allah, firman Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, hal-hal ini penting untuk diketahui, ya, dan diamalkan dalam kehidupan kita. Orang yang bijaksana akan dapat mengambil keputusan yang arif dan bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sesama. Karena kalau keputusan itu hanya untuk menguntungkan diri sendiri, cepat atau lambat kita pasti akan mengalami kerusakan relasi dengan orang lain. Karena segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita putuskan hanya untuk diri sendiri, hanya untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Tapi jika dalam hal ini kita mengambil keputusan untuk kebaikan semua orang, pasti relasi kita dengan sesama dan bahkan dengan Tuhan akan berlangsung dengan baik. Secara eksplisit pengajaran Amsal atau pengamsal di sini hendak menyatakan bahwa kecerdasan dan kepintaran yang dimaksud bukanlah secara logika saja ataupun teori-teori yang diterima, tetapi di sini lebih pada sikap hati yang mampu menimbang perkara-perkara kehidupan ini antara yang baik, antara yang benar, yang tepat dan tidak tepat,
untuk dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Sehingga yang tidak baik, yang tidak tepat, yang salah, yang buruk dapat dihindari. Kalau kita bisa menghindari semua itu, kita pasti akan selamat dan kita pasti bisa menikmati kehidupan ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kesimpulan dari kitab Amsal di sini, khususnya yang tertera dalam ayat 7 bacaan kita, adalah bagaimana cara dan syarat menjadi bijaksana dan penuh hikmat hanyalah takut akan Tuhan, taat pada firman-Nya. Di mana firman-Nya? Tertulis dalam Alkitab. Di mana lagi kita bisa mendengarkan firman Allah? Dalam setiap perjumpaan kita dengan Tuhan, ya, secara pribadi. Ketika kita berdoa, bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan, merenungkan doa-doa yang kita panjatkan, di situ kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang pastinya menuntun kehidupan kita pada yang baik dan yang benar. Karena itu diingatkan juga, kalau kita terlalu sibuk bekerja, sibuk beraktivitas dalam dunia, bagaimana kita mau mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita mau merenungkan firman Tuhan? Semua habis hanya untuk hepeng-kepeng uang dan segala sesuatunya. Padahal sumber semua itu adalah daripada Tuhan. Kembali dalam bacaan kita saat ini, konteks pengamsal ditujukan sasarannya kepada orang muda. Siapakah orang muda itu? Tentu kita semua. Walaupun mungkin sekarang kita sudah lanjut usia, tapi setiap kita pasti pernah muda. Bahkan biarpun sudah tua, berjiwa muda. Jiwa yang bagaimana? Tentu jiwa yang penuh dengan semangat. Bukan jiwa muda yang dalam arti senang tantangan, ya tabrak sana, tabrak sini, pokoknya mau babak belur gimana, terserah saya. Bukan seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sasarannya orang muda karena orang muda cenderung tidak stabil, cenderung dalam hal menetapkan sebuah keputusan hidup, ya. Lebih menyukai hal-hal yang menggembirakan hatinya, ataupun mungkin yang lebih menguntungkan dirinya sendiri. Itu ciri dari orang muda. Setiap kita melalui tahap-tahap itu. Secara psikis semua kita mengalaminya, ya. Tahapan dari usia dini, remaja, pemuda, dewasa dini, dewasa lanjut sampai lansia, ya. Ada tahapan psikologis yang akan kita lalui, yang setiap orang harus lalui. Kalau ada yang terjadi lompatan, dia bisa tiba-tiba jadi tua, itu kadang jadi agak nantinya ada terjadi friksi dalam dirinya, ya. Pasti setiap orang melewatinya. Cuman cara dia melewatinya dan meresapi setiap kehidupan, jalan kehidupannya itu berbeda. Nah, di sini kepada orang muda diingatkan supaya dalam hal mengambil keputusan hidup berdasarkan pengetahuan akan firman Tuhan. Nah, orang muda di sini juga pada sisi yang lain dalam hal emosi, ya, belum dapat sepenuhnya mengendalikan diri dan keinginan, ya, cenderung menggebu-gebu. Tapi ada juga sih sampai lansia masih menggebu-gebu juga, di rumah tuh masih merepet, ngeroceh. Nah, masih ada juga, ya, tensinya tinggi, cepat emosi, ada juga, gitu ya. Mungkin itu bawaan, ya. Warisan mungkin, tapi diingatkan walaupun itu bawaan dan warisan bukan berarti kita tidak bisa menguranginya, ya. Secara psikologis ada warisan genetik secara sifat-sifat yang diturunkan dari generasi di atas kita, ya. Tetapi walaupun kita tidak bisa mengatasinya atau menghilangkannya 100%, dengan firman Tuhan kita bisa menguranginya, gitu ya. Kita bisa menguranginya dan kita bisa mengendalikannya. Dan itu sudah ada kajiannya, ya, sudah ada studi-studi yang dilakukan untuk orang-orang bisa mengendalikan emosinya. Dan kalau secara psikologis itu ada bahasanya spiritual quotient. Nah, jadi kecerdasan spiritual.
dari semua kecerdasan yang ada, intelijen, ya, pikiran, sosial, emosi, ataupun mungkin hal-hal lain yang ada dalam diri kita, penyeimbang dari semua kecerdasan yang dimiliki manusia adalah secara spiritual. Nah, karena itu ini penting bagi kita, baik kita orang muda maupun juga kita orang tua, untuk bisa memahami firman Tuhan dan kehendaknya, agar kita tidak salah mengambil keputusan hidup ataupun keputusan iman. Memang orang muda pada satu sisi seringkali menyukai tantangan, sehingga membuat dirinya mudah untuk mengambil resiko apapun yang terjadi. Nah, dengan Amsal yang dikatakan di sini dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk menerima didikan yang menjadi pandai, untuk memberikan kecerdasan pada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Maka firman Tuhan ini mau menyatakan buat kita semua, baik orang tua maupun juga orang muda, supaya kita menghindari kondisi-kondisi yang bisa menjebak kita, supaya kita tidak mudah untuk berani mengambil resiko atas kekurangan pengalaman atau pengertian dalam mengambil langkah. Tapi kita benar-benar mau mengandalkan Tuhan, supaya kalaupun ada risiko dari setiap konsekuensi hidup yang harus kita alami, itu kecil, sehingga tidak mengurangi relasi kita dengan Tuhan, tidak mengurangi relasi kita dengan sesama, tidak merusak relasi kita dengan Tuhan ataupun dengan sesama. Ya, karena ada beberapa orang juga ketika tidak sanggup untuk menanggulangi ataupun untuk menerima konsekuensi dari keputusan hidup yang dia ambil, dia bisa lari dari Tuhan. Ya, dia bisa jadi tidak percaya, mengapa jadi hidupku seperti ini. Nah, itu yang perlu dihindari. Pengamsal dalam bacaan kita, Bapak Ibu, sangat-sangat menekankan pentingnya hidup berhikmat. Hikmat dari kata hokmah, yang artinya kemampuan atau keahlian yang dihasilkan dari pengetahuan dengan kecerdasan. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah informasi yang diperoleh serta beragam didikan yang dari yang berpengalaman kepada kita, ya, supaya informasi yang diperoleh lewat mata yang kita lihat, telinga yang kita dengar, ya, lewat hidung atau bebauan atau lewat sentuhan yang kita terima, semua itu memperkaya kita, pikiran kita, hati kita, untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Hati yang faham untuk menimbang perkara yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu untuk menjadi berhikmat perlu proses, ya Bapak Ibu. Dan biasanya orang berhikmat itu dikenakan kepada lansia, jarang kepada orang muda, ya. Sehingga ada yang mengatakan kalau orang muda adalah belajar menjadi bijak, terus belajar. Orang yang dewasa dini sudah mulai bijak, karena sudah banyak pembelajaran, sudah punya banyak pengalaman. Dan sudah lansia, bisa dikatakan hidup sudah bijaksana. Kelihatan ya Bapak Ibu, dari cara bagaimana, cara bertutur kata, cara berpikir, dan cara bertindak. Jarang sekali kita menemukan orang tua yang kalau berhadapan dengan sebuah konflik, sebuah persoalan, langsung jarang. Beda dengan orang muda, nggak bisa, harus begini, begitu, ini nggak benar, kita harus begini, apapun kita berani ambil. Sangat berbeda. Tapi kalau orang tua, biarpun dari 5 mungkin pilihan, dicari mana yang terbaik dari yang terburuk pilihan itu. Masing-masing bisa dipikirkan. Walaupun memang ada yang secara genetis, ya, tadi disampaikan warisan sifat itu, mungkin ada yang memang sejak awal tenang,
damai gitu ya. Tapi ada yang sejak awal memang dilahirkan menggebu-gebu gitu. Yang gerasa gerusuk gitu ya. Dan nah, disinilah kita Bapak Ibu Saudara-saudara diingatkan supaya kita mau terus belajar sampai menjadi bijaksana, belajar di dalam Tuhan dan belajar daripada Tuhan. Pengajaran firman Tuhan yang menjadi bacaan kita dari Pengamsal ini, walaupun mungkin isinya sederhana, tapi sangat bermakna untuk kehidupan kita di masa kini. Pengajaran firman Tuhan ini harus diteruskan dari generasi ke generasi, dari yang lebih tua kepada yang lebih muda, secara estafet terus menerus. Sepanjang umur kita, baik kita orang tua, baik kita orang muda, kita perlu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Perlu belajar untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Perlu belajar dari setiap pengalaman hidup apa yang Tuhan inginkan untuk menjadi bagian kita, sehingga yang kita terima bukan saja kita terima secara pasif, tetapi secara aktif kita teladankan, kita berikan pengajaran. Oh, Tuhan mau saya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih matang dalam mengambil sebuah keputusan, menjadi orang yang arif dalam mengambil setiap langkah-langkah yang strategis, sehingga tidak mengecewakan banyak orang, tetapi menjadi orang yang bisa berfaedah bagi sesama, sehingga kemuliaan Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Firman Tuhan dengan mengajarkan kepada kita tujuan Amsal, tujuan menerima didikan adalah supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu berbuat kasih, adil, dan benar menurut ukuran Tuhan. Dan di sini dikatakan diberikan kepada orang muda, tetapi siapa yang memberikannya, walaupun tidak tertera secara jelas, tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang tua. Orang tua mau lansia, orang tua masih muda, kita semua menjadi guru, menjadi pengajar, menjadi pendidik bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Kalau ditanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, misalnya si anak hari Minggu ini izin, ma, pa, opung, oma, opa, hari ini aku nggak sekolah minggu dulu ya, aku nggak PA atau nggak ikut PT ya, minggu depan aja ya, karena aku lagi persiapan ulangan besok. Menurut Bapak Ibu akan mengizinkannya atau tidak? Bapak Ibu akan marah atau tidak kalau dia minta izin itu? Masing-masing orang mungkin punya pendapat. Apabila satu hari dia izin tidak sekolah, Bapak Ibu marah nggak? Kesel nggak? Mengizinkan nggak? Hari ini aku kayaknya males, nggak punya mood belajar, mager aku. Mager tahu Bapak Ibu? Malas gerak. Bahasa anak muda. Satu hari aja lah mah. Gurunya killer. Bapak Ibu marah yang mana? Lebih marah dia tidak sekolah minggu, lebih protes, lebih kecewa, atau dia tidak sekolah secara sekuler formal? Banyak orang tua yang mengatakan, kamu dia udah bayar mahal-mahal, gak mau sekolah, pokoknya harus sekolah. Jarang kita mengatakan kalau anak kita misalnya tidak sekolah minggu, kamu dia udah mahal-mahal Tuhan Yesus menebus kita, kamu masih gak mau sekolah minggu. Jarang kita berpikir demikian. Itu hal yang sederhana Bapak Ibu. Padahal pendidikan, memang pendidikan formal penting, tapi pendidikan informal secara spiritual itu akan berlangsung terus-menerus sepanjang umur anak kita. Sehingga harus mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mendidik dan mengajarkan mereka untuk lebih taat kepada Tuhan, dan untuk bisa mengambil keputusan hidup sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Nah, ada sebuah ilustrasi sederhana Bapak Ibu ya, tentang bagaimana anak mengikuti teladan. Ya. Suatu hari
ada seorang anak ya datang tergopoh-gopoh menuju kepada pastor ya. Dia berjumpa dengan pastor dan dia berkata, "Pastor, tolong ke rumah, ada yang sakit. Penting sekali." Pergilah anak ini dengan pastornya ke rumahnya. Dan terkagetlah si pastor ini, karena ternyata yang sakit adalah hewan peliharaan, kucing. Dengan rasa sedikit kesal dan tidak sungguh-sungguh, si pastor berdoa, "Hai kucing, kalau engkau mau hidup, hiduplah, kalau engkau mau mati, matilah." Nah, beberapa hari kemudian, si anak melihat kucingnya sembuh. Wah, puji Tuhan, saya akan pergi ke rumah pastor. Dia lari-lari, dia pergi, dia ketok, "Pastor, pastor buka pintu." Ternyata si pastor sedang sakit. Lalu dengan penuh sukacita si anak mengatakan, "Pastor, aku berterima kasih karena doa pastor kucing aku sembuh. Sekarang aku mau berdoa ya buat pastor." Tahu doanya gimana? "Hai pastor, kalau engkau mau sembuh, sembuhlah, kalau engkau mau mati, matilah. Amin." Nah, itu hanya sebuah contoh yang sederhana bagaimana kita sebagai pendidik mendidik anak-anak kita. Baik secara sekuler ya, pengetahuan umum, baik secara spiritual, yaitu hidup dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau mendidik lebih dia pandai secara duniawi, atau dia pandai secara duniawi dan juga secara rohani? Karena yang kita inginkan, dia bukan hanya berhasil secara logika, tapi dia berhasil dalam menentukan keputusan hidup. Yang mana yang harus dia pilih, yang mana yang harus dia katakan, yang mana yang harus dia pikirkan, yang mana harus dia putuskan, dan yang mana harus dia jalani. Dan bagaimana dia menjalaninya? Semuanya adalah berdasarkan pimpinan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai orang tua, kita mendidik anak-anak dan cucu-cucu kita, dan kita juga mendidik diri kita sendiri dengan taat dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Melalui apa yang kita baca, melalui apa yang kita renungkan hari lepas hari. Tuhan Yesus adalah sumber hikmat kita. Kata Yakobus di Yakobus pasalnya yang pertama, ya, di situ mengatakan, Yakobus 1 ayatnya yang ke-6, ke-5 dan ke-6. "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin." Mintalah hikmat daripada Tuhan. Mungkin kita sebagai orang tua, selain tujuan kita adalah mendidik, yang kedua adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini yang serba penuh kesulitan, penuh dengan tantangan. Kita sering diperhadapkan dengan situasi yang menghimpit kita, yang membebani pikiran kita. Mintalah hikmat, kekuatan daripada Tuhan, supaya Dia memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa menjalani hidup ini dalam sukacita, dalam kebenaran, iman, harap, dan kasih. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.